malam Bang James. Nah, ini Bos Nandar, selamat malam. Lama nggak jumpa ya Bos Nandar ya. Ya, Gimana kabarnya? kabar baik. Ya, Ini yang noise siapa nih yang syukur. noise? Saya ya? Hmm, Halo, boleh nggak kita diskusi halo, Bos halo, Nandar? Ya, halo. boleh. Kan memang ini Halo. roomnya diskusi. Ya, Ya, halo. satu. Ya, halo. Ya, halo. Loha. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kan dari umat Kristiani nih, Pak Ustadz. Oh, Kristen. Ya, saya cuma mau nanya satu hal aja. Ya, sekalian belajar lah ya. Boleh, boleh Pak. Saya cuman ingin bertanya, lakum dinukum waliyadin itu artinya apa? Tafsirannya terus gimana? Udah itu aja. Lakum untuk kamu, dinukum agama kamu. Wali dan untukku, waliya dan untukku adin agamaku. Agama Pak James untuk bukan Pak James. Agama Pak Black untuk Pak Black, agama saya untuk saya. Nah, silakan Pak Black jalankan keyakinannya dan saya jalankan keyakinan saya. Nah, itu kan berarti konsekuensinya seperti itu bunyinya ya. Bunyi dari ayat itu kan seperti itu kan, konsekuensi bunyinya kan seperti itu kan. Iya, betul. Benar kan? Tolong Benar. dijawab, benar kan? Konsekuensinya Benar. ayat itu bunyinya seperti itu kan. Nah, Benar. Ya, benar. sekarang kalau sudah benar, saya tanya dengan ustadz sekalian, kenapa masih ikut campur dengan Alkitabnya umat lain? Itu aja. Oke, saya jawab. Boleh aja. Ya, oke. Pertanyaannya bagus sekali. Dan ini saya coba untuk jawab ya. Ya, mau dijawab. Ya. Ini sekalian Ayat belajar Al-Qur'an. juga ya, Mas. Ya, sekalian belajar juga. Ya, oke. Tapi kita sepakat dulu bahwa kita di sini diskusi ya. Kita boleh sepakat untuk tidak sepakat. Gitu. Ya. Jadi gini, terkait ayat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait ayat yang Abang tanyakan, lakum dinukum waliyadin. Lalu kemudian Abang pertanyakan, kenapa masih saja Islam ini mengotak-atik Bible yang notabene bukan merupakan kitab suci dari umat Islam? Sebenarnya jawabannya itu cukup sederhana. Ya. Ketika umat Kristen masih menjadikan sosok Yesus dalam bagian keimanan Kristen dengan segala konsekuensi keimanan Kristen, maka selama itu kami akan terus mengambil referensi, mengkritik apa yang dijadikan iman oleh umat Kristen. Loh kok begitu? Ya jelas, karena Islam itu finish, diwajibkan untuk beriman kepada seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini. Dari 25 nabi yang kita kenal, satu di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus dalam iman Kristen. Jadi teman-teman, Nandar, Ustadz Alif, saya yang dimana mengatakan kami beriman kepada agama iman kami yang sekarang, maka wajib kami membela Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sosok Nabi Isa, Yesus dijadikan Tuhan oleh umat Kristen, maka kami terpanggil untuk mempertanyakan
mengkritik mengapa kemudian bisa Yesus Kristus yang notabene bukan Tuhan dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Dan kritikan umat Islam itu tidak berdiri sendiri. Data jelas. Al-Quran mengatakan, surah Maryam ayat 30, kepadanya diberikan kitab suci Injil, dan aku ini adalah seorang nabi utusan Allah. Bible kemudian memberikan petunjuk yang kuat, sama seiring sejalan antara Al-Quran dan Bible. Terakhir saya mau katakan, Islam tidak sedang ingin mengajak umat Kristen untuk berpindah agama menjadi Islam. Tidak. Silahkan iman Kristen pada iman Kristen. Ya, tetapi kami terpanggil mengkritik menggunakan referensi dari Bible hanya ingin menempatkan kedudukan Yesus, kedudukan Nabi Isa alaihissalam pada tempat yang sebenarnya. Bukan sebagai anak Tuhan, tetapi sebagai anak manusia, dan dia Nabi bukan 100% Tuhan, dan juga bukan 100% manusia, bukan 100% Tuhan. Itu saja jawaban saya. Mohon maaf kalau agak kepanjangan. Silahkan dilanjut, guru-guru saya. Ya, begitu Ya. Pak Black. Oke. Sudah itu saya mau bertanya lagi. Masih bisa bertanya kan? Boleh Pak, silakan tanya Pak. Sepuas hati Pak. Ini untuk pembelajaran ya. Ketahui kan begini ya Pak ya. Al-Quran itu disebut sebagai kitab induk ya. Benar kan? Nggak ada Pak kitab induk. Saya pernah baca itu. Induk dari segala Alkitab itu ibaratnya jatuhnya di finishnya di Quran lah ya. Induknya ya. Benar Nggak kan ada itu? Pak gitu. Maksudnya gimana pertanyaan Bapak? Saya nggak paham tuh. Induk, kata induk itu. Al-Quran itu disebut kitab induk dari segala kitab sebelum-sebelumnya gitu loh. Nggak ada Pak begitu. Nggak ada. Nggak Belum ada. pernah ada. Nggak ada. Soalnya saya pernah baca ada yang menyebutkan Ya Al-Quran kalau Bapak pernah baca ada, bawa datanya ke sini Pak. Kan gitu. Jadi pertanyaan Bapak itu jelas, kemana arahnya, endingnya seperti apa, kami juga menjawabnya jelas. Gitu kan. Kan gitu. Cuman yang saya ketahui begini ya Pak ya. Muslim kan mengklaim ya kan. Yesus itu Isa ya kan. Benar kan? Yesus adalah Isa Al-Masih lah ya kan. Isa alaihissalam lah ya. Sedangkan di umat Kristiani itu sama sekali tidak. Jadi letak salahnya itu di mana Pak? Ya kalau seumpamanya memang berbeda, kenapa harus dikaitkan gitu, disangkut pautkan gitu loh. Padahal iman seorang Kristiani kan semua tidak mempercayai Isa itu siapa. Isa itu siapa? Kami tidak kenal Isa. Yang kami kenal ya Yesus gitu loh. Tapi kenapa umat Muslim selalu ngotot Yesus itu Isa. Yesus itu Isa dari lahir sudah berbeda, dari kematiannya sudah berbeda, yang dikatakan Yudas lah yang menggantikan lah bla 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 bla. Baik. Black Coffee mohon ini dulu saya interupsi. Bang Aristo itu nanti kena report itu, ada suara ngepetnya itu. Dikira Oh iya. Oke. kalau lagi Oke, saya jawab Pak ya. Ya, baik. Izin ya guru-guru saya jawab ya. Pertanyaannya ini enak sekali nih. Iya. Gini Pak, sebenarnya pertanyaan itu salah kalau kemudian Bapak tujukan kepada Muslim. Ya, itu sebenarnya Bapak pertanyakan kepada Kristen dulu Pak. Gitu.
Karena di internal kekristenan itu masih cakar-cakaran. Yesus dan Isa itu sama. Kami punya data, Pak. Ya. Dalam original teks berbahasa Aramaik, ya, Yesus itu dipanggil Isa, Pak. Kemudian ada gereja Isa Al-Masih. Sebelum dirubah kenaikan Isa Al-Masih. Loh, kok Bapak kritik ke kita? Jadi pertanyakan dulu di internal Kristen Bapak, ya, pertanyakan, bereskan dulu. Nah, ketika para misionaris ya menjalankan misinya, mendatangi rumah orang-orang Islam, membawa brosur door to door, mereka mempublikasikan bahwa Isa terkemuka di dunia dan akhirat, menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan, agar kemudian menambah pundi-pundi jemaat, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini itu dilakukan oleh Kristen, bukan Islam, Pak. Itu loh. Kalau Bapak tidak terima Yesus dan Isa itu sama, besok saran saya, Bapak bawa linggis dan palu, bongkar tuh gereja yang ada di Jakarta Pusat, ya, yang dekat stasiun Gambir, Bapak bongkar itu, rubuhkan. Protes. Itu loh. Karena itu gerejanya namanya Isa Al-Masih. Nah, jadi kalau Bapak mau kritik sama kami tidak kenal. Yang tidak kenal Anda. Pendeta dan Isa itu sama. Satu pribadi. Gitu. Jadi maksud saya, sebelum Bapak bertanya dan mengkritik, ya paling tidak Bapak punya punya usaha yang Bapak tanyakan itu betul-betul dibawa ke sini, bisa memperkuat gitu loh argumentasi Bapak. Nah gitu ya. Itu sih mungkin saran saya. Masya Allah, terima kasih Bang Aristo. Saya sapa dulu ya. Ada Ustadz Filipus, assalamualaikum. Ada Uniku, Uniripa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditunggu-tunggu. Uniripa, Bang Aristo, Ustadz Alif, ya Ido. Ini ada Pak Lukas Sembayang. Ini dulu itu sudah, Masya Allah ya, sudah tertarik. Mudah-mudahan dengan kehadirannya di malam hari ini, Pak Lukas Sembayang memantapkan diri dalam kebenaran Islam. Jadi buat teman-teman silahkan ditunggu Pak Lukas Sembayang yang sudah tertarik. Pak Lukas yang biasa di Zoom bukan? Bukan. Ini dua kali diskusi sama saya, janjian diskusi itu masalah nubuatan, cuma nggak kesampaian. Jadi Pak Lukas Sembayang ini ada guru-guru saya, ada rekan-rekan saya, ada Uniripa, ada Bang Filipus, ada Ustadz Alif. Silakan ditanyakan apapun kepada Bang Aristo, Ustadz Alif, Ustadz Filipus. Ya, silakan Pak bertanya aja, nanti akan dijawab sama Ustadz Alif, monggo. Ya, tapi sebelum itu gimana tadi? Masih boleh bertanya lagi, Pak Ustadz? Masih boleh, Pak, masih boleh ya. Silakan. Black ini Kristen ya, Black Kopi. Kristen. Oke. Banyak Pak bertanya Pak. Silakan Bapak bertanya, nanti akan dijawab sama Bang Filipus. Boleh lah bertanya sama. Enggak. Begini. Teman-teman ya. Sama host permisi ini saya nyaranin begitu. Kalau ada yang terkait dengan Islam begitu dan Al-Quran, biar Ustadz Alif yang menjawab. Kecuali berkaitan dengan kristologis murni, kita boleh menjawab. Baik, ya. Silakan. Nanti akan dijawab sama Bang Yonatan Nandar. Silakan. Jangan gitu. Ya begitu. Saya sudah capek. Iya. Nanti tenang aja. Selagi Ustadz Alif di sini, udah Ustadz Alif di sini aman kita. Lanjut Pak Lukas atau Bang Black, silakan bertanya. Bang, kasih pertanyaan yang sulit ya. Saya mau Ustadz Alif tidak mampu menjawab ya. Silakan. Duh, ngeri kali ini. Ya Allah, tuh semua ini di atas. Ya silakan Bang Black Coffee, silakan. Aja dulu.
dulu. Saya mau bertanya begini ya. Siap. Tapi sebentar dulu, sebelum Bapak bertanya, bagaimana dengan jawaban saya? Jawaban yang mana? Bapak 2 kali Saya bertanya. tugas saya bertanya, Pak. Dari awal Oh, saya bertanya. pagar ilmu. Tugas saya cuma bertanya. Saya tidak Oke, bisa oke, menjawab. oke. Kalau yang bagian menjawab nanti kita serahin sama ibu di bawah, Ibu Filipus Enggak. itu. Saya Saya kan hanya tidak bertanya. bertanya. Saya tidak mampu menjawab. Ya, jadi kalau Yang Ibu saya- Filipus dan Bapak Rifa ya. Nah, Yang saya Dan tanya Bapak saya jawab jawaban ada. Saya cuma bertanya. Aduh, saya bukan Uni, saya udah. Tuh, udah gimana sih? tanya aja. Nggak apa-apa Bang Aristo. Kasih kesempatan Ya, aja. boleh, Tanya boleh, banyak-banyak boleh. ya. Silakan, Tanya, silakan. boleh. Jadi begini ya. Kalau di umat kami Kristiani ya kan, itu real ya. Yesus itu memang real disalib ya kan. Dia mati kemudian bangkit di hari ketiga. Oke? Oke. Nggak sampai 3 hari kali. 3. Tetapi di umat Muslim, kenapa yang dituduh malah katanya si Yudas yang digantung? Kalau memang beneran si Yudas yang digantung, kenapa ada sejarah? Ya memang real nyata-nyatanya memang Yesus yang mati, hari ketiga bangkit. Sudah. Udah belum? Pertanyaannya itu. Ya, Oke. sudah. Siapa dulu Izin- menjawab? Bang Aristo atau Izin saya atau jawab Ustadz? ya. Siap, Bang Aristo Izin silakan. Izin Ini saya pada jawab. buat jawab jadi saya standby. Terakhir, Lanjut. setelah itu teman-teman yang jawab. Sebenarnya gini Pak, tadi Uni Rifa sudah kasih aba-aba. Tolong lempar pertanyaan itu yang sulit, yang memungkinkan bahwa memang kami tidak bisa menjawab. Ini pertanyaan yang Bapak lemparnya terlalu mudah untuk kami jawab. Gini Pak, kalau Bapak pertanyakan tentang Nabi Isa tidak disalib di dalam Al-Quran, lalu kami akan menjelaskan dari perspektif Al-Quran, tentunya pasti Bapak akan menolak dengan alasan argumentasi, oh itu bukan kitab kami. Sebenarnya, ya, informasi tentang tidak disalibnya Yesus itu datang dari kitab suci Bapak. Ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 19. Saya tidak sedang membuka Google dan saya tidak sedang membuka Alkitab. Tersimpan di kepala saya, telah diketahui oleh seluruh penduduk Yerusalem, sehingga tempat itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakal Damah atau Tanah Darah. Hakal Damah dan Tanah Darah, ya, berdasarkan informasi sejarah, bukti sejarah. Sejarah itu, Pak, akan menjawab benar atau tidak kalau kita berangkat dari mana sejarah itu datang. Hakal Damah dan Tanah Darah itu tidak bisa dibantah lagi. Tempat dieksekusi 3 orang manusia, ya, yang satu Gestas, yang satu Dismas, yang satunya Yudas Iskariot. Jadi informasi tentang tidak disalibnya Yesus itu datang dari kitab suci Bapa. Ibrani pasal 5 ayat 7. Yesus terbebas dari penyaliban. Jadi kalau kata Bapak tadi berdasarkan informasi sejarah, sejarah mana Pak? Sejarah yang gitu loh, Pak. Sabar dulu Kalau Pak. di Kan Injil saya beda. sabar dulu Pak. Bu Yudas itu nggak bertiga matinya. Bentar. Sabar dulu. Pak Black kan selesai bertanya. Biar kami Ah. menjawab. Nanti Pak Black Tadi- menanggapi jawaban dari kami. Silakan. Nah, lanjut Bang Iya. Aristo. Tadi Bapak, saya tanya, gimana dengan jawaban saya? Bapak kasih komentar. Saya di sini tugas saya cuma mau bertanya. Kita iakan. Sekarang saya menjawab, Bapak kritik. Nah, makanya biarkan saya menjawab dulu. Kan gitu. Ya, jadi gini Pak. Ya. Saya tidak mau menggunakan kitab suci Al-Quran. Karena pasti Bapak tolak. Surah An-Nisa ayat 157. Ya. Nah, sekarang ketika Bapak katakan tadi, oh itu berdasarkan sejarah. Sejarah yang mana Pak? Sejarah yang ditulis oleh Bible.
Karena kalau berangkat dari Bible, Pak, banyak sekali kontradiksi, ketidakjelasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sejarah Yesus lahir tanggal 25 Desember, di mana ada dicatat di dalam Bible? Nggak ada. Betul. Yesus lahir zaman Raja Herodes atau zaman Raja ini, sejarah mana yang bisa dipakai? Jadi kalau Bapak berangkat dari sejarah, ya sejarah yang mana dulu? Gitu loh, Pak. Nah, sekarang itu sudah saya jawab. Bapak harus konsekuen karena pernyataan Bapak tadi, Bapak datang ke sini hanya untuk bertanya. Betul. Tapi yang tema ini kan, Pak kan disuruh lihat saya. Silakan lihat ya. Bentar dulu, belum selesai tuh. Bang Aristo baru menjawab. Saya juga mau menambahkan ini ya. Kenapa kami umat Islam tidak percaya bahwa Yesus disalib atau Nabi Isa disalib? Yang pertama, Al-Quran menyatakan begitu. Ya, Al-Quran katakan begitu. Yang kedua adalah kitab kalian pun indikasinya juga mengatakan begitu. Seperti yang disampaikan Bang Aristo. Anda boleh tunjukkan kepada kami siapa yang betul-betul melihat Yesus disalib. Tunjukkan datanya, siapa nama murid Yesus yang melihat betul-betul Yesus mati di tiang salib. Anda tunjukkan kepada kami. Nah, saya akan bacakan, bentar. Tolong di-mute dulu Pak Alex ya. Saya akan bacakan kepada Anda. Kenapa kami tidak percaya bahwa Yesus itu disalib? Karena ternyata di dalam kitab Anda dituliskan dalam kitab Kejadian pasal 18 nomor 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian itu daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan Bani Israel sendiri mengatakan supaya jauhlah membunuh orang benar bersama orang fasik. Tiba-tiba Anda, orang Kristen, menuduh Tuhan Bani Israel membunuh orang benar seperti Yesus bersama-sama dengan orang fasik, seolah-olah Yesus ini adalah orang fasik. Tuhan Bani Israel mengatakan tidak mungkin seperti itu. Dia mengatakan, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Lalu kalian Kristen menuduh Tuhan Bani Israel menghukum dengan cara tidak adil. Orang benar seperti Yesus dihakimi, dibunuh. Itu ditolak oleh Tuhannya Bani Israel. Lalu kita baca dalam Amsal pasal 21 ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kok bisa di kitab kalian, perjanjian baru, kalian bilang ada tertulis orang benar justru menggantikan kalian orang fasik. Dosa-dosa kalian ditanggung sama orang benar seperti Yesus. Kan bertentangan ini antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalian bicara sejarah, tunjukkan kepada kami seperti permintaan Bang Aristo. Siapa yang menulis sejarah bahwa Yesus itu benar-benar mati di salib? Yang mati itu adalah Yesus anak Maria. Karena Yesus dalam kitab Anda banyak. Ada Yesus Barabas. Dan Anda perlu tahu, orang Romawi itu tidak kenal wajah Yesus. Itu kenapa Yudas mencium Yesus supaya orang Romawi tahu siapa yang dimaksud untuk ditangkap. Dan Anda juga perlu tahu Yesus itu bisa merubah wajahnya. Itu kenapa Maria Magdalena pertama sekali bertemu di dekat kubur yang kalian bilang kubur Tuhan itu tidak kenal dengan Yesus. Nah, tolong Anda bawa data penunjang bahwa Yesus itu betul-betul disalib, baik dalam kitab Anda ataupun dalam sejarah. Kita tunggu itu. Silakan. Saksinya 12 rasul ya. Mereka nggak percaya ya. Ini kita bukan percaya nggak percaya, kita bicara pakai data. Saya bacakan data tadi. Silakan ngomong apa kau Rifa, Yesus bisa merubah wajah, baru kali ini ku dengar. Ini kalian nggak baca Bible, teman-teman Oten. Saya pakai data. Inilah sayangnya teman-teman Kristen tidak tahu kalau Yesus bisa merubah rupanya. Inilah ya, aduh kalian. Makanya kami umat Islam ini, kitab kalian sendiri pun kalian kaget ketika kami tunjukkan ayat-ayatnya. Nih aku tunjukkan ayatnya ya. Aduh, Oten. Besok-besok kalian itu baca kitab kalian ya. Lukas 9:28. Kita baca. Aduh, malang kali nasib kalian ini, nggak baca kitab kalian sendiri. Nah, oke, nanti ya. Kau baca, Rere, Kristen di bawah. Siapa namamu? Rere namamu di bawah. Siapa itu namanya? Rere di bawah. Ini ku bukakan. Anti lari.
Ya, sini ku bukakan Antilan, data ya. dengar nih, Kal- dengar. Ya, kalau bisa Bang Yonatan Nandar membesarkan, tapi tidak apa-apa lah, aku bacakan saja ya. Besarkan Bang Yonatan Nandar, biar ku bukakan datanya nih. Peta ini kadang-kadang kalau nggak ditunjukkan, deh, kalau nggak Bang Yonatan udah tidur ya, oh belum. Nah, jadi gini ya, kalian itu besok baca kitab kalian seperti kami umat Islam. Kami loh, yang Islam aja baca kitab kalian. Kok kalian yang punya kitab nggak mau baca? Kaget kalian ya? Terkejut aku ada orang Kristen di bawah yang kaget ada Yesus merubah wajah. Heran aku, kok bisa-bisanya kalian kayak gitu? Ya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Hei kalian Kristen, nggak tahu kalian kalau Yesus bisa merubah wajahnya? Astagfirullahaladzim. Selamat datang di kebenaran. Kok bisa-bisanya teman-teman Kristen ini terkejut kalian kalau ada ayat begitu di kitab kalian. Jangan-jangan kamu nggak tahu kalau ada ayat Yeskiel pasal 20 di dalam ayatmu ya? Oh, parah ini teman-teman Kristen ini. Selamat datang di kebenaran. Aduh. Terima kebenaran saudara-saudara. Aduh, lanjut. Bang Black Lukas. Coffee, silakan. Ini Pak Lukas ini. Pak Lukas apa dulu nih? Pak Lukas ini Oh, yang Dalam Pak Islam, Lukas. dalam Uni. Quran atau Islam Iya. itu yang dikurbankan Nabi Oh, udah Ibrahim. lari, udah selesai. Tunggu dulu. Yang tadi itu sudah selesai. Loncat Kami sudah lagi. menjawab ya. Jadi gini, Bang, Ya. Bang Black Coffee. Kalau memang sudah selesai, apa yang kami jawab, Abang bilang, oke, saya paham, Uni, saya paham, Bang Aristo, saya pindah, Bang. Ada pertanyaan saya yang baru, Bang. Silakan, enak. Saya paham. Iya, lanjut. Udah paham, Saya Bang? Ismail lagi, oke, saya Alhamdulillah. jawab. Ya. Ya, Tuhan. silakan, Bang. Tuhan mereka Silakan. bisa berubah wajah aja baru dengar. Waktu Uni bilang begitu tadi, saya sudah mengira pasti Yesus dimuliakan di atas gunung ini. Beneran. Padahal saya sudah lama ya, sudah 14 tahun nggak baca kitab itu. Cuman Iya. perikopnya yang saya ingat begitu. Betul. Tanya Pak Ismail yang sulit Pak Pak. biar Uni saya rajin bisa baca jawab. kitab. Ya, silakan. Ya, di dalam Quran kenapa? Kalau di dalam Al-Quran itu di ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, Ya. itu yang dikorbankan siapa? Saya mau bertanya aja itu. Tanya aja Nah. Yang Pak, ya. dikorbankan. Oke, saya jawab nih. Silakan, Bang Aristo. Iya. Di dalam Al-Quran siapa yang dikorbankan? Nggak ada yang dikorbankan, Pak. Oh, enggak ada. Ishak sebentar dulu saya jawab, Bapak ini. Jangan terburu-buru. Jadi ini gini ya, pertanyaan teman-teman Kristen ini kadang-kadang lucu. Lucunya apa? Pertanyaan yang mereka dengar dari sana itu dibawa untuk dijadikan narasi di tempat lain. Nah, mestinya orang yang cerdas itu, pertanyaan itu dicari dulu, baru kemudian nanti dipertanyakan gitu. Jadi gini, kalau Bapak bertanya di dalam Al-Quran, siapa yang dikorbankan? Memang sejak kapan Nabi Ibrahim mengorbankan kedua anaknya? Nggak pernah ada, Pak. Jadi kalau Bapak nanya, siapa yang dikorbankan? Nggak ada, Pak, yang dikorbankan. Yang dikorbankan itu domba. Ismail tidak dikorbankan, Ishak tidak dikorbankan. Jadi tidak ada Maksudnya sebelum digantikan domba itu. Ya Sebelum tidak ada, digantikan Pak. domba. Yang dikorbankan domba itu aja. Pertanyaan Bapak kan itu siapa yang dikorbankan? Nggak ada jawabannya. Enggak, selesai. Silakan Ustadz Alif. Ustadz Alif belum ngomong dari tadi nih. Apa Nggak tuh? usah ngomong Ustadz Alif. Saya boleh bertanya nggak sama Black Coffee? Tafadol, Ustaz Alif. Kalau saya Boleh, boleh nggak? Kalau saya boleh nggak bertanya sama Black Coffee? Cuman ya nggak ada dalam Alkitab lah begitu, tapi mengandung unsur kekristenan. Boleh nggak? Ya, boleh. Oke, jadi nggak ada dalam Alkitab. Anda nggak perlu belajar bibliologi. Oke, saya tanyakan. Pak Black Coffee kan orang Kristen. Ya, Benar-benar cinta Yesus nggak? ya. Oke, langsung ya jawab iya atau tidak ya. Bagus begitu, seperti yang barusan. Jadi cinta Yesus dong.
Kalau Iya. orang menyakiti Yesus, kira-kira Pak Black Coffee sakit hati nggak? Ya sakit sudah pasti. Oke, sakit. Nah, seandainya Pak Black Coffee diizinkan, ini seandainya loh, kan nggak ada di Alkitab, makanya saya pakai narasi seandainya. Seandainya loh, kalau seandainya Pak Black Coffee ini hidup sejaman dengan Yesus. Terus pada saat penyaliban, Pak Black Coffee ini mau bergabung sama tiga kelompok ini nggak? Pilih salah satu 3 kelompok ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang bersekutu menyalibkan Yesus. Ada Yudas, ada Pontius Pilatus, ada Herodes, ada tentara Romawi, ada Sanhedrin atau ahli-ahli Taurat, dan orang-orang yang berpihak kepada ahli Taurat. Kelompok yang pertama itu, Pak. Atau Ya. Bapak milih bergabung dengan kelompok yang kedua. Kelompok yang itu kan yang membantu penyaliban Yesus. Jangan panjang-panjang bertanya sama dia, pendek aja. Biar saya nyambung. Enggak. Ini kan cuma pertanyaan ini, Bang Aristotle. Pertanyaan apa namanya? Pertanyaan andai-andai kan begitu. Ini nggak ada di Alkitab, jadi ya agak lucu-lucu dikit lah begitu. Yang kedua, Bapak mau bergabung dengan orang yang membantu untuk menggagalkan penyaliban Yesus. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga, Bapak mau bergabung dengan orang-orang yang diam aja atau kabur. Yang mana Bapak mau pilih? Ini yang kan menggagalkan seandainya. penyaliban Yesus. Ya, seandainya. Ya. Kan seandainya, Pak. Boleh dong. Silakan pilih. Seandainya kejadian itu tidak dibuatkan sebelumnya, ya mungkin bisa saya memilih. Seandainya loh, kan seandainya kan. Ya, seandainya kejadian pada hari itu, enggak. Tapi memilihnya ini Pak, enggak seandainya, kan saya suruh pilih 3 ini. Ya kan jawabannya. Enggak boleh enggak pilih Pak. Seandainya ya saya jawab seandainya juga. Nah gitu loh. Seandainya, Bapak mau pilih yang mana? Seandainya Bapak kisah pilih itu, kelompok tragedi itu sebelumnya tidak dinubuatkan. Nah, bisa saya memilih antara salah satu tadi pilihan. Seandainya loh. Ya pilih yang mana? Pilih yang mana kira-kira? Tapi berhubung karena sudah dinubuatkan sebelumnya, ya sudah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan begitu bertanya. Berarti yang diam aja. Berarti yang diam aja dong. Bapak mau memilih yang diam aja. Ya kita kan seandainya, ya kan seandainya kan. Iya kan, seandainya Bapak pilih yang diam aja. Lah kalau itu memang kalau memang kejadian itu sebelumnya sudah dinubuatkan, ya manusia bisa apa dong? Ya kita ikutlah skenario Tuhan. Iya betul. Maunya Tuhan seperti jalan. Oke. Pertanyaan. Saya selesai. Kalau bertanya itu begini, izin. Nah ini, kalau saya bertanya nggak pakai seandainya, Pak. Ini, Bapak percaya Yesus itu disalibkan? Ya. Iya, harus percaya. Karena kalau nggak percaya rontok iman Kristen. Pertanyaannya adalah, jam berapa Yesus disalib? Saya nggak baca itu. Nggak paham. 12. Kalau di Alkitab jam 12. Katanya Bapak paham sejarah dari kitabnya. Atau pertanyaannya gini, saya tambahin. Kalau Bapak memang menganggap Yesus itu disalib, siapa yang memikul salib sampai ke Golgota? A. Yesus sendiri. B. Ada yang gantiin. Gimana? Pak ya, saya cerita. Bapak percaya Yesus disalib. Dari mana Bapak percaya? Dari Bible. Ketika ditanya, jam berapa? Bapak pelongok-pelongok bingung. Saya belum baca. Lalu selama ini Bapak baca apa ke gereja? Usia Bapak sudah berapa? Belum, saya belum pernah ke gereja saya. Oh, belum pernah ke gereja? Belum, sama sekali. Wah, katanya cinta Yesus. Kok nggak pernah cinta Yesus beribadah kepadanya? Kok nggak pernah beribadah? Giliran ditanya bingung. lanjut. Parah juga ini katanya. Udahlah, kalau gitu bingung saya juga. Dia lebih memilih nggak jawaban pertanyaan saya tadi, dia lebih memilih nggak
nggak memilih gitu. Dia lebih ke nggak memilih gitu. Karena kalau dia pilih serba salah juga kan. Soalnya Dia antum milih pakai seandainya, dia juga pakai seandainya. gitu. Kalau saya Iya. kan nggak pakai seandainya, dijawab Iya, harus salah, nggak dijawab dijawab kalau antum. mematikan. Atau pertanyaannya gini, yang Tuhan di dalam diri Yesus itu apanya? Ini loh judulnya dari awal tuh saya yang bertanya harusnya. Kan saya minta ilmu-ilmunya ya Oh, kan. iya, Saya iya. Habisnya pertanyaan Bapak itu maksudnya itu dari tadi kita tungguin yang berat-berat loh. Ustadz Alif tuh biar ngomong dia itu. Dia nggak kerja itu. Ini Lah saya loh. kalau Nggak berat kerja karena nggak ada yang berat dari tadi. Nanti yang berat Kasihlah pertanyaan yang berat. Pertanyaannya itu pertanyaan yang Biar- tidak mampu dijawab sama Ustadz Alif gitu. Biar Itu Tapi Biar memang malu Bapak ini Ustadz Alif pinter, bilang. cerdas. Kenapa saya bilang cerdas? Atau mungkin kita kasih kesempatan Bang Alek deh, Bang Black Coffee. Bang Alek silakan perkenalkan diri Anda dari Muslim atau non Silakan. Muslim. Ya saya dari Muslim loh Mbak. Oh, kirain dari Kristen. Oh ya, kirain. Kasih kesempatan teman-teman kita yang non Muslim bertanya tentang Islam supaya kita bisa memperkenalkan Islam kepada saudara-saudara kita yang non Muslim. Iya. Kita prioritaskan saja ya. Bang Black Coffee tanya lagi aja lah, tapi tentang Islam. Jangan tanya Bible, kami pasti mampu jawab. Serius. Enggak. Bang Kopi ini pertanyaan dia tadi, dia itu kurang pas siapa yang dikorbankan kan gitu. Kita sudah jawab tadi Bang Alex, ya kita udah jawab. Bang Aristo udah Ya, jawab, nggak ada yang jawaban dikorbankan. yang dikorbankan tapi digantikan dengan domba atau kambing ya kan. Nggak ada yang dikorbankan. Tidak ada yang dikorbankan. Kok ngotot banget lah orang-orang pengen ada yang dikorbankan. Nggak ada, cuman kalian yang mengorbankan Tuhan. Udah. Ya Bang Black Coffee, ya, tidak ada yang dikorbankan. Itu jawabannya. Ya, Selesai. ya silakan. Iya memang benar, tidak ada yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya kan. Nah maksud saya itu sebelumnya yang digantikan Tidak kambing ada yang dikorbankan. Tidak Selesai. ada, kok Sudah. sulit banget menerima Nggak kenyataan. ada nggak? yang Iya. nggak ada kok. Masa digantikan? Kenapa harus ada yang Gimana dikorbankan? Kenapa gitu? Ini kita sapa dulu ya, Pak Ido Lah tadi Tendensi, halo. bahasanya kan gini, tidak ada yang dikorbankan. Bapak tadi Bang Pak Ustadz Alex, tadi saya jawabnya, ganti posisinya tapi dengan teman Kristen digantikan. dulu ya. Sorry ya Bang Tapi Alex ya. digantikan sama kambing domba. Iya. Berarti kan sebelumnya Ya, ada tidak dong. ada yang dikorbankan, sudah jangan maksa, udah Kok selesai. maksa sih Bang? Aduh, cukuplah Yesus saja yang kalian korbankan untuk menghapus dosa kalian. Oh nggak ada seperti itu. Loh, nggak ada? Tetap nggak ada? wajib. Wajib Maksudnya? manusia harus sesuai dengan ibaratnya Jadi kalau di Yesus Islam tidak nama dikorbankan. Ya Yesus udah, tidak kalau begitu dikorbankan. jam berapa Yesus disalib? Udah, biar jelas. Jangan nanya saya kan tugasnya nanya bukan jawab. Ya, kalau Bapak nggak mau ditanya, jangan kritik jawaban kita. Bapak diam aja, duduk manis. Wih, halo. Ya cuman saya kan penasaran tadi Pak Ustadz Ya, bilang Oke. udah, tidak Yaudah, pokoknya kalau Bapak cari ada dulu. dikorbankan, Bang Black, tapi gini. digantikan. Nah, Ya, Bang kalau Black. Bapak cuman bertanya, Mm-mm. Bapak diem, jangan banyak omong, Iya. udah. Bang Black diam Kalau udah dulu, dijawab, coba juga cari usah pertanyaan disanggah sulit lagi. dulu, nanti dijawab sama Bang Aristo sama Ustaz Alif. Coba Bang Black sekarang merenung, kira-kira apa pertanyaan yang paling sulit untuk kami tunggu. Nah, untuk sementara kasih kesempatan Bang Ah, Ido dan Baharaja nih. Siapa dulu nih, Baharaja atau Ido? Saya juga boleh. kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya sama Juga Rifa, boleh. sama Uni Rifa Oke, ya. enggak ini ada Baharaja nih. Silakan Baharaja. Jangan Aku mau dites bertanya. ilmu saya. Ya, silakan, Mau bertanya silakan. apa menjawab? Saya mau tes. Saya mau Baharaja. tes. Aku mau Bang, jawab Mbak. apa mau tanya? Kristen bertanya aja, kami yang menjawab. Ini Ruh Muslim. boleh, Nanti harus- kalau kami harus fair bertanya, oh ya udah, Harus kalau gitu fair. kami yang bertanya. Udah kami bertanya. Silakan Pertanyaannya apa yang Tuhan di diri Yesus? Muslim atau Kristen Anda? Aku Kristen. Oke, apa yang Tuhan di diri Yesus? Terima gaji. Lanjut. Ap- Jawab. Kubalik apa dasar kalian menyebut Nabi Muhammad itu nabi? Karena Sebentar Allah dulu. mengatakan bahwa dia nabi. Ada Allah tertulis kapan dia pertanyaannya. Apa buktinya Loh, Allah? Mampu apa itu tadi Allah itu? sok-sokan mau ditanya, giliran ditanya, ternyata mau bertanya. Udah, Bilang aja dari awal. nih. Kalau saya cuma mau Allah itu- bertanya. Allah itu Nah, mana? Allah itu Oke, mana? baik, saya jawab ya. Allah adalah Tuhan yang beristiwa di Arash dan kami tidak tahu bagaimana Arash itu, dan Allah adalah Tuhan yang laisa kamislihi syai'un. Udah, Allah, stop. Aku diam tidak tahu katanya kan. dulu. Kalau Udah, kau stop. Aku di tidak
Bentar dulu. Tuh, Kenapa kamu kok jadi perempuan udah ini? tahu apa itu? Kalau udah nggak Yang tahu, perempuan siapa ini? Aku atau kau? Kau perempuan rupanya. Ini Kok orang kalah aku? nggak mau dijawab. Kok kalah aku sama kau gitu loh. tahu dia Kalau sudah. kau mau ditanya, kau diam dulu. Biar aku yang tanya baik-baik. Kau jawab pertanyaanmu, pertanyaanku baru kau tanya sama Kau kami. menyangkal Kristen bisa, aku menyangkal ayatmu Kau mau juga. menyangkal, tak masalah bagi aku. Cuman kalau kau bicara tuh pakai data sedikit. Pertanyaannya, apanya yang Tuhan di dalam diri Yesus? A, Kau kelaminnya, udah B, bilang kakinya, dari C, aku tidak tangannya. Kau mengerti. jawab. Kalau udah ngerti ngapain? Loh, Dipersulit. apa? Ngapain kau ke atas? Kau mau jual apa di sini? Ngapain? Jawab ngapain? Ditanya apanya yang Kalau Tuhan udah di diri Yesus, kok malah ini? Kenapa Oke, kau? jawab apa yang ada di diri Yesus, ketuhanan itu ya. Ya, apanya yang Tuhan di diri Yesus? Yesus cuman satu-satunya Kok dia yang apanya pernah. yang Tuhan di diri Yesus? Kok cuma yang kutanya apanya yang Tuhan di diri Yesus gitu loh. Makanya dengar dulu. Nah, Tuhan iya. itu adalah nggak enak kan kalau nggak didengarkan? Gitu pula aku tadi. Ya, aku dengarkan kau. satu-satunya makhluk yang ada di bumi yang pernah diceritakan, yang pernah mati dan pernah hidup kembali. Makhluk. Waduh, jadi Yesus itu makhluk ya teman-teman. Banyak. Tolong direkam teman-teman. Baru ini Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan dia Di ternyata baru tahu. Alkitab, di Alkitab Bang, bukan cuma Yesus yang pernah bangkit ya, yang pernah mati kemudian bangkit lagi, banyak Siapa? tuh. Baca lagi kisah Elia, Siapa? baca dulu kisah Elia. Nggak Baca apa-apa, dia udah lagi bilang kisah ya, udah. Elia. Nggak apa-apa, Yesus itu adalah Ya, makhluk. Nah, Yesus terima bukan kasih ya. satu-satunya yang mati dan Ya. dan bangkit Bang. Banyak yang mati dan bangkit. Itu Tengok kan orang tadi suci jawab. dikubur. Banyak Orang Bang. suci ketika Yesus dibangkitkan itu bukit tergerak terbuka, Kalian kubur-kubur bertanya, suci saya jawab, terkeluar. kenapa Banyak. menyangkal? Kok menyangkal? Itu Enggak, udah kami nggak dijawab, kenapa menyangkal. nggak terima? Kami nggak Ada menyangkal. Alkitab Kami saya. menunjukkan Terus kenapa nggak bahwa terima? gini loh, Kenapa kami nggak terima menerima dengan kalau jawaban Yesus itu? itu adalah Apa manusia masalahnya di makhluk. situ? Kok masalah pula katanya nih? Dengar dulu Terus kenapa Barata. nggak diterima? Dengar Itu dulu ketuhanan Yesus Barata. itu. Ini yang mana perempuan mana laki? Ini bingung aku. Aku jangan-jangan laki-laki kayaknya nih. Dengar dulu orang bicara. Udah Rifa. Dengar dulu Barata. Baharaja. Siapa nama ini Baraja? Dengar ya. Lanjut. Kau mau bertanya atau ditanya? Kau pilih tadi. Ya udah. Kau bertanya aja kan ku bilang gitu tadi. Kau bilang nggak fair. Kau pengen ditanya. Giliran ku tanya apanya yang Tuhan di diri Yesus? Kau jawab hanya Yesuslah satu-satunya makhluk yang pernah mati dan bangkit, kan gitu jawabanmu. Padahal pertanyaanku apanya yang Tuhan di diri Yesus? Tapi kau sangkal, justru kau yang menyangkal Yesus. Kau bilang Yesus makhluk. Makhluk itu artinya ciptaan. Kau bilang hanya dia yang pernah mati dan bangkit. Kau lupa dengan Lazarus. Lazarus itu pernah mati dan bangkit. Kemudian orang-orang suci dikubur waktu Yesus itu disalib menurut kitab kalian. Banyak orang kudus yang sudah ribuan tahun mati bangkit berjalan-jalan di kota. Apa hebatnya Yesus? Ya, silakan kau jawab itu. Apanya yang Tuhan di diri Yesus? Itu kan nubuat Yesus itu kan Jempolnya. banyak. Nah kan? Kenapa selalu pertanyaan kami tidak mau kalian jawab sesuai dengan yang ditanya? Itu kenapa Kami sih? Itu kan tadi udah tanya dijawab. Terong, Bapak jawab mangga, cocok. Iya, coba. Itu- Gini. Coba sekali Udah aja. kesembur Coba hari main ini jawab golok. dengan jujur. Nanti kau bertanya sama kami umat Islam. Coba kami bertanya baik-baik. Apanya yang Tuhan di diri Yesus? Ya, tolong dijawab. Habis itu kita pindah. Kau tanya sama kami umat Islam. Room ini room Islam. Tadi ku tawarkan kepadamu. Silakan kalian bertanya tentang Islam. Tapi kau memilih Itu untuk kan ditanya. Giliran itu aku sudah bertanya, jawabannya Itu kan pun udah tidak ada jelas. jawaban. Apa jawabannya? Emang kamu mau dengar jawaban apa lagi? Kan udah dijawab. Ya udah, terima kasih. Yesus adalah makhluk ya. Terima kasih. Catat teman-teman. Ya jelas. Yesus adalah makhluk ciptaan dia. Makhluk. Bentar, Ya bentar jelas. Bu, Uni, Iya, saya apa mau ngomong lagi masalahnya? nih. Apalagi. Udah, Bapak datang Udah. ke sini, tugasnya cuma bertanya, jangan banyak ngomong, udah diem. Ya, bertanya iya, aja kalian. aku bertanya saya, nggak usah ngegas Udah, dong. udah, Saya mau nggak ditanya usah, nih. udah stop. Kasih yang Ya lain. udah, ya dulu. udah. Eh, Ibu Uni ini kan barusan bilang room ini room Islam, ya kan? Benar kan? Ya apa memang. yang mau ditanya? Saya kan nggak sengaja nih scroll TikTok, ya kan? Lihat Mas Nandar ini kan live. Tadi katanya room Islam, ya kan?
kenapa tema Iya. yang membahas Alkitabnya orang lain Loh, gitu loh. apa ini? Dari tadi Kan udah kusuruh dijawab kalian tadi. bertanya. Lalu ketika kalian bertanya, kalian nggak mau. Ini si Bahar aja nggak mau bertanya. Dia minta ditanya. Aku Iya, tanyalah begini. apanya yang Tuhan di diri Yesus. Kok marah? Coba saya jawab ya pertanyaannya Uni ya. Nah, Siap. gini, Mas Ya. Black, gini. Jadi silahkan Anda mau menuhankan pohon kayu, silahkan Anda mau menuhankan ban sepeda, pohon pisang, dan lain-lain. Tetapi selama Yesus Anda tuhankan, maka selama itu kitab Anda kami obok-obok. Kan sudah saya jelaskan dari awal tadi. Apa lagi? Nah iya, makanya kan Bapak kan mengatakan kitab kalian akan kami obok-obok, ya kan? Nah, makanya saya kembali ke pertanyaan awal. Apa lagi? Jangan curhat lah. Aduh, ini sesi akademis lah. Black Kopi, kita ini sesi akademis, jangan curhat-curhatan. Kalau mau curhat nanti di Komal Mama Dede aja. Di sini kalian bertanya tentang Islam, kami menjawab. Inilah kita edukasi. Kasihan netizen di bawah itu. Jangan dipertontonkan mereka dengan hal-hal yang nggak penting. Silahkan udah, kalian bertanya, kan aku bilang dari tadi. Parah Bapak kali. tadi Bapak diobok-obok. Nah, terus saya kan kembali ke pertanyaan awal. Lalu kalimat lakum dinukum itu artinya apa? Tafsirannya apa gitu? Oke, saya jawab. Lakum dinukum waliyadid, agamamu untukmu, agamaku untukku. Nah, tetapi ketika Yesus kalian jadikan sebagai Tuhan, agamaku beriman kepada Yesus sebagai Nabi, tidak 100% Tuhan, ya, yang kalian jadikan 100% Tuhan, lakum dinukum itu tidak berlaku bagi Kristen. Jadi, kalau Anda kitabnya tidak mau saya kritik, kami kritik, silakan hapus ketuhanan Yesus di dalam Bible. Itu aja, kan udah saya jelaskan dari awal. Enggak Itu bawa palu Heran saya teman-teman kita ini Bang Alito. Kita membuka diri, kita membuka diri untuk ditanya. Tadi kawanmu nggak mau bertanya. Giliran saya tanya balik, kalian kok kejang. Makanya kami kasih kesempatan kalian bertanya. Mumpung ada Bang Aristo, Bang Filipus, Bang Ustadz Alif. Bertanya kalian sudah. Ya, ini saya mau bertanya lagi. Ini kan room Islam ya. Jadi silakan. temanya lagi, oke. Ya, taruhlah mengenal Quran lah ya, belajar lah ya ibaratnya. Iya, oke. Saya mau nanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu matinya kenapa? Dibunuh atau apa? Oke, saya jawab. Silakan. Pertanyaan gampang sekali. Itu matinya kena bunuh. Yang noise di mute dulu. Itu kan simpang siur juga itu, saya dengar kabar ada yang ngomong diracun lah, ada yang ngomong mati. Dijawab dulu Bang Black. Diam. Saya jawab. Orang lagi menjawab, diam dulu. Ya, tugas teman-teman bertanya, tugas kami menjawab. Ketika Anda selesai bertanya, duduk manis, diam, jangan lagi ditambah-tambah. Siap. Jadi gini, ya jawaban Anda itu begini, saya jawab begini. Nabi Muhammad mati itu wajar, kalau Tuhan mati itu kurang ajar. Karena Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Kalau dia mati diracun, dia mati jatuh kepleset, dia wajar lah, namanya juga manusia. Nggak apa-apa, mau mati diracun kek, mati ketelan tulang ikan kek, wajar. Kalau Tuhan yang mati itu kurang ajar. Itu jawaban saya. Terima kasih. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan kan dua. Mati diracun. Oke, saya jawab. Saya yang jawab. Saya jawab. Enggak narasumber. Ya, saya tambahkan. Saya perkuat. Diracun apa? Aduh. Black. Pertama, Bang Aristo sudah menjawab. Black, diam Black. Aduh Blacky. Diam dulu Blacky, gantian Blacky. Orang mau ngomong ini. Satu, Bang Aristo sudah menjawab, kau tak terima. Nah, sekarang ku tambahkan. Nabi Muhammad meninggal karena sudah ajalnya, ya. Nah, sekarang apa lagi mau kau tanya? Lanjut. Itu semua orang yang meninggal karena ajal, cuman kan ada penyebab, entah sakit apa orang ini, kenapa dia sakit mati gara-gara
Iya nggak ada urusan mau sebabnya apa, yang namanya mati. Itu harusnya kan ada itu tercatat itu. Ustadz Alif, Ustadz Nggak Alif. dihapus, nggak Kasih dihapalkan. kerjaan dulu Bang Aristo. Kok anda Iya, kritik? diam. Biar asatid kami yang jawab. Teman-teman Ustadz Alif, muslim, Ustadz Alif, boleh nggak Ustadz kalau Alif menjawab ngomong. itu enggak? Ntar Ustadz Filipus satu-satu bingung saya dengerin semuanya ngomong barengan. Bingung kita Memang dengerin. begitu ini, kita datang ke sini untuk ngerusuin Komal antum. Ya ini kan sesuai konsepnya agama Islam. Saya kan bertanya Nabi besar nih, Nabi besar Muhammad Udah, Shallallahu Blacky, Alaihi Ustadz Wasallam. Alif mau menjawab. Yaudah, saya jawab Itu lagi. Saya meninggal jawab lagi. kenapa dia? Oke, saya jawab. Mati Oke. diracun Oke. atau Ustadz Alif dulu, Ustadz Alif. sakit apa? Enggak. Saya jawab ini, Ustadz Nandar. Saya jawab. Pertanyaan biar dia puas dan dia enak tidur malam ini. Oke, saya jawab. Nabi Muhammad mati diracun. Wajar. Nah, itu saya puas sudah. Sebentar dulu, Penjelasan saya masih berarti. menjawab. Anda ini gimana? Kasih Boleh kesempatan nggak saya selesai menjawab. menjawab baru Belum setelah selesai ya, saya ada menjawab. Anda udah ini ya. Nabi Muhammad mati diracun. Anda puas, wajar. Tuhan Anda mati digantung, kurang ajar. Diracun. Yes, mati diracun Aristo, Bang Aristo. Bang Aristo pun salah juga Jangan nih menjawab nih. Kata Anda ini jawaban saya, jangan Anda itu. Aduh, Yesus mati diracun. Kan Aristo menjawab dengan jawabannya sendiri. Bang Nandar sama Bapak itu ilmunya beda. Kagak, Yesus tuh mati diracun. Yesus mati Udah, diracun. kalau gitu saya rubah jawaban saya, diam semua. Nah, Nabi Muhammad mati diracun, wajar. Yesus mati diracun dan mati digantung, kurang ajar. Nah, Ini nggak bahas Yesus matinya diapain, yang ditanya itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang besarnya jelas umat sudah Muslim saya itu. jawab, mati Boleh diracun, saya wajar. jawab nggak sesuai sejarah? Tema Islam, Boleh saya jawab nggak? Saya belum dapat data loh. Kisruh begini, bingung nih gue nih. Aduh. Ya memang Kita kalau Ustadz saya Alif. Saya belum Islam, menjawab. belum Islam bahasnya Ustadz tentang Alif, Islam. Ustadz Alif, dong. Ustadz Alif kasih Ustadz Alif. Mau belajar tentang Islam, rum Islam. Aduh, Jadi di luar kasih tema Ustadz Alif, Islam udah jangan diam dibahas. dulu, Black. Ustadz Alif coba minta tolong jawab Ustadz Alif biar ini dia. Jalan. Kan Yesus Islam, udah saya bilang dari Benar, tadi. benar, Bang Kalau Aristo. kamu nggak mau Tuhanmu dikritik, pohon pisang jadikan Tuhan. Kalau Yesus masih kamu jadikan Tuhan, kita kritik. Silakan Ustadz Alif. Bang Boleh Aristo nggak saya kalau bicara lagi satu ngepet kali? di mute aja ya, suaranya kayak. Saya boleh tanya lagi nggak nih, Pak Ini Aristo? Bu. Sebentar. Duh, Sebentar, ya Bu. Allah. Satu-satu. Ustadz Alif, silakan Ustadz Alif. Aku yang tadinya mau nyimak aja sambil tiduran nih malah. Kagak mau, gua maunya rame-rame. Gitu Bang Aristo. Biar Ustadz Silakan Alif. Ustadz Alif. Silakan Ustadz Alif. Aduh, udah dijawabin semua lah sama saudara-saudaraku. Rasulullah itu banyak dalil dalam Al-Quran justru menunjukkan bahwa beliau itu adalah manusia. Manusia itu akan menemukan ajalnya. Banyak sekali dalilnya di dalam Al-Quran. Bahkan para Rasul Allah itu ya semuanya mati, meninggal dunia. Nah, mengenai wafatnya Rasulullah itu bahkan sudah pada ajalnya. Dalam banyak peristiwa dan riwayat itu dijelaskan di dalam Islam ya. Banyak dilihat dari sirah nabawiyah, bagaimana peristiwa detik-detik kematian Rasulullah gitu. Nah, mengenai bagaimana selalu dikaitkan dengan peristiwa racun, Rasulullah itu diracun waktu di perang Khaybar. Itu pun dikasih tahu oleh daging yang matang itu. Hebatnya Rasulullah sebagai nabi, daging itu bisa berbicara bahwa daging itu adalah mengandung racun, maka beliau tidak jadi memakannya daging itu. Nah, para sahabat di sampingnya yang memakan daging itu yang beracun langsung wafat. Wanita yang memberi racun itu, maka dia tahu, sadar, oh ternyata memang beliau ini adalah seorang nabi, karena beliau tidak jadi memakannya. Ketika ditanya kenapa engkau lakukan demikian, karena untuk menguji bahwa apakah engkau seorang nabi atau bukan, salah satunya tandanya adalah tidak mati diracun. Dan Rasulullah waktu itu diberitahu, dan wanita Yahudi yang meracun daging itu, akhirnya dia percaya bahwa dia seorang nabi, lalu dia memeluk Islam, dia menjadi mu'alaf. Nah itu,
Dan peristiwa racun itu 4 tahun ke belakang. Pada saat ajalnya Rasulullah, 4 tahun berikutnya Rasulullah wafat. Rasulullah wafat itu memang sudah ketemu ajalnya. Selesai, tugasnya selesai, pewahyuan selesai, wahyu terakhir pun sudah ada di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma bismillahirrahmanirrahim al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Dan disitulah wahyu di mana setelah haji wada bahwa Rasulullah itu sudah sempurna pewahyuan, selesai tugasnya, maka selesai menjelang ajalnya. Ketika Rasulullah menjelang ajalnya, bahkan malaikat akan hadir, akan menjemput nyawa atau mengambil nyawa Rasulullah. Malaikat pun nggak mau. Para malaikat silih bergantian, dia mengetuk, dia nggak mau, dia nggak tega, dia nggak sanggup menjemput seorang hamba Allah yang Allah cintai akan diwafatkan. Justru Rasulullah memilihnya. Silakan kalau memang sudah ajalnya, sudah waktunya aku meninggalkan dunia ini, ambillah nyawaku. Nah itu bisa dibaca keterangan Sirah Nabawiyah, bagaimana Rasulullah akan wafat. Dan wafatnya Rasulullah itu selesai semua, pewahyuan sudah selesai, dan beliau meninggal dunia. Masya Allah. Jadi bukan hanya karena peristiwa tentang racun. Oke. Nah, selesai di situ. Bentar Uni, saya akan tunjukkan sekarang Nabi yang kena racun itu siapa, yang langsung mati kena racun itu ya. Saya justru mau nunjukin data itu Oh juga. yaudah, silakan Uni. Tunjukin. Jadi kami umat Islam ini saling melengkapi ya, saling melengkapi dalam menjawab. Maka saya akan tunjukkan kepada kamu, ada nabi. Kalau ada seorang nabi dia mati diracun, maka seharusnya kamu sepakat bahwa itu tidak benar ya. Nah, saya akan membukakan data kepada kamu. Jadi harap pegangan yang kuat. Ini yang ini aja bukan ini. Yang ini. Yang ini aja Uni nih, langsung Uni. Iya sama. Yang mana? Iya itu dia. Itu. Oh yaudah itu tuh. Nah, coba kamu baca itu. Dalam kitab Mazmur, sama kita ayat yang kita buka. Dalam kitab Mazmur pasal 69 nomor 21, kamu akan membaca itu. Bahkan ini adalah nubuatan. Kenapa? Kalian Kristen selalu berkata ketika Yesus berkata Eli Eli lama sabaktani, itu dia menggenapi. Maka ini adalah nubuatan. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Setelah Yesus benar-benar menggenapi hal ini, dia metong. Maka dia bisa dikatakan mati diracun. Nah, Nabi Muhammad itu ketika di waktu Khaybar itu, beliau diracuni, tidak jadi diracuni karena tidak jadi meninggal, tidak mati di tempat. Nah, 4 tahun kemudian setelah Fatu Makkah, menikah, beliau wafat. Bagaimana mungkin ada orang yang diracun tapi Fatu Makkah, mengalahkan orang Mekah dulu, mengerebut Mekah dulu, kemudian menikah lagi, melakukan perang lagi? Itu mustahil. Tapi dilihat dalam kitabmu, Tuhanmu yang katanya adalah seorang nabi juga, itu meninggoy karena racun. Terpenuhi nubuatannya dalam kitab Markus pasal 15 nomor 23. Nah, coba kamu jawab, bagaimana menurutmu ketika Yesus memenuhi nubuatan Mazmur 69 nomor 21 bahwa dia setelah minum racun mati? Coba kamu jawab. Nabi Pal, kalau menurut Alkitab, kalau menurut Nabi palsu itu nabi yang makan racun loh, yang langsung meninggal. Ini Mazmur 69:21 nih ya. Ini nubuatannya digenapi oleh Yesus. Yesus mati nih judulnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah diselupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam yang ada racunnya itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan mati. Ini menyerahkan nyawanya, itu terjemahan Gabrul ya. Kalau dalam bahasa Ibrani dan Yunaninya itu, kemudian dia meninggal. Berarti Yesus mati kena racun dong nih. Ini benar tim itu ya? Ya, jadi kalau teman-teman menolak ayat 69:21 itu tergenapi sama Yesus, maka kalian harus membatalkan juga bahwa Yesus berkata Eli Eli lama sabaktani itu memenuhi nubuatan. Kenapa? Kalian harus akui bahwa memang Yesus ditinggal oleh Bapaknya. Nah, itu kalian, ya terserah kalian lah, pilih yang mana. Kalian mau yang mana? Silakan dipilih. Teman-teman Silakan Kristen. black coffee. Atau mungkin si ini ada yang mau bertanya lagi dari pihak Kristen. Ini Ido.
Wadah Kristen. ini sudah inbox aku ini. Wadah, silakan Wadah. Silakan. Saya bisa bertanya lagi sama Yonatan Nandar enggak daripada Enggak, bertanya sama Otin? Assalamualaikum. Kasih mereka bertanya aja. Wadalor. Ini Wadalor sudah inbox saya ya Ya. beberapa hari biar nggak Jadi kasih kesempatan mereka bertanya, mumpung ada Ustadz Ali, Bang Aristo. Kita kasih Islam aja. Kalau mereka ngeyel baru kita compare ya. Iya. Itu aja. Silakan Jadi gini Wadalor. ya, saya tambahkan ya, saya baca di komentar teman-teman Muslim, saya ngerti jawaban itu tentang Nabi mati diracun. Jadi yang bertanya tadi saya udah paham mau kemana arahnya. Itu bertanya tentang Nabi mati diracun, kan? Jadi memang sengaja cara jawab saya itu begitu. Udah Pak Gitu. Yesus Ustadz Aristo yang mati kena racun kan Yesus. Jadi udah Yesus. selesai. Iya. Kalau Nabi Muhammad nggak ada mati diracun. Kata siapa mati diracun? Mereka selalu menarasikan Nabi Muhammad itu mati diracun. Sekarang pertanyaan kepada Oten, kok bisa ya orang mati diracun tapi 4 tahun kemudian nyaris 5 tahun baru wafat? Kuat banget dia. Itu racun apa upil sebenarnya? Ya sebenarnya ini gini, ada nubuatannya dalam Bible itu Bang Filipus, karena kata Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan maka dia tidak akan mati diracun. Makanya Rasulullah itu penuh dengan Roh Kudus. Oke, kasih kesempatan Wadalor itu, katanya udah DM sama Bang Yonatan Nandar mau bertanya itu. Silakan Wadalor tuh tanya sama Uniripa, ada Ustadz Ali. Mumpung masih itu merah itu akunnya apanya dia itu. Jadi biar ndak putus dia. Langsung saja kasih pertanyaan Wadalor biar dijawab sama umat Islam. Ya, Assalamualaikum semuanya. Muslim dia Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang ayat Alkitab yang membuat saya was-was. Gara-gara Antum Kristen apa Islam nih? Kristen versus Islam. Apa? Antum Kristen apa Islam? Islam, alhamdulillah. Oh, Islam. Ya, silakan. Saya kan habis melihat debat Islam versus Kristen, terus saya kepikiran tentang ayat Matius 24:26 di dalam Alkitab itu yang Matius tentang 24? Matius 24:26. Oke. 24 Oke. ayat 26 kalau nggak salah. Ya, lanjut pertanyaannya. Ya kan saya udah tahu itu bukan Nabi Muhammad, tapi pas saya yang buat saya was itu pas saya melihat terjemahannya itu kan berbunyi ia bersembunyi atau bersembunyi itu. Ini ayatnya unik. Saya kira itu. Aduh. Akhi, sebelum bertanya pastikan Anda menguasai dulu pertanyaannya biar kita tidak bingung juga. Mohon maaf ya, biar kita tidak buang-buang waktu gitu. Jadi kita di sini usul kalau bisa Kristen yang jawab itu, karena dia bertanya Alkitab, seperti apa tuh Kristen menjawab? Coba pengen tahu. Ya, ini yang antum maksud. Antum mengatakan bentar. Apa tuh kan terjemahnya berkata sembunyi-sembunyi. Dan di mana itu bersembunyi-sembunyi itu? Udah ibu ke aku gini. Bentar, jadi oten ini. Bentar, Pak. Yeah. Kan saya kira itu tentang Nabi Muhammad yang berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu saya kira bernubuat tentang Nabi Muhammad yang berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Bukan. Di mana sembunyi? Tunggu dulu, Bang Yonatan Nandar, sebentar. Saya mau minta sama Anda, di mana terjemahan yang bersembunyi? Coba tunjukkan kepada kami. Bentar ya, saya lihat website. Ini loh, ini Bible. Yang buat saya bingung ini Islam bertanya. Ini Bible ini. Bentar. Ini di layar, ini Bible. Terjemahan mana lagi? Ini udah terjemahan ini. Emang ada yang aslinya kitab orang ini? Ini udah terjemahan ini. Mana tersembunyi ini? Anda tahu tidak apa kata Yesus di sini? Ya, kata Yesus itu nabi palsu itu Paulus. Ya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah, apa yang bikin kamu was-was? Kamu bilang Nabi Muhammad. Sementara orang ini yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun, Paulus. Mengaku bertemu Yesus di dalam bilik, yaitu bilik penjara, Paulus. Apa yang bikin kamu was-was? Di mana sembunyi-sembunyi di sini? Saya lihatnya
Nggak ada. Jangan Kamu tambah-tambahin jangan firman sambil kitab orang lain. Wadelar. Itu ayatnya Ja, jelas itu. jangan tambah-tambahin kitab suci orang lain. Itu ndak etis. Kalau ndak ada di situ tertulis, jangan kamu tambah-tambahin. Kalaupun kamu baca website apapun, itu berarti ada yang menambahkan Bible. Di situ tidak ada sembunyi-sembunyi. Di situ ketika ada yang berbicara, Mesias ada di padang gurun, jangan kau percaya. Mesias ada dalam bilik, jangan kau percaya. Paulus menulis surat dari bilik penjara. Paulus bertemu Yesus di padang gurun hendak ke Damsik. Apa bertemu Yesus di padang gurun hendak ke Damsik? Apakah itu Nabi Muhammad? Pernahkah Nabi Muhammad berkata, aku bertemu Yesus? Yang menjadi saya was-was juga, kok ada gitu orang Islam bertanya Bible ke orang Islam. Lebih bingung lagi saya. Iya, saya pun Terus yang bingung. lebih bingung lagi, kau tersembunyi. Islam bertanya Bible ke orang Islam. Lebih bingung lagi saya. Iya, saya pun Terus yang bingung. lebih bingung lagi, kau tersembunyi Mengenai Paulus orang itu. yang mengaku ketemu Yesus di padang gurun, di balik bilik. Bener nggak sih tadi itu bunyinya? Lihatlah Ya, Mesias ada di padang betul. gurun, jangan kau percaya, kan gitu. Mm-mm. Lah, yang ngomongin kayak gitu siapa? Yang aku bertemu dengan itu siapa gitu loh. Iya. Iya, Paulus. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kita jangan percaya dong. Berarti narasi ayat Jadi itu mengungkapkan supaya jangan percaya. Ini loh, Padalor. Itu si Paulus tidak ada ayatnya berbunyi-sembunyi. Di situ dikatakan kalau ada orang yang mengatakan bertemu dengan Mesias di padang gurun, itu nabi palsu. Tidak pernah ada nabi yang bertemu dengan Mesias, dengan Yesus di padang gurun kecuali si Paulus. Kisah Para Rasul 9 nomor 7, Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Itu si Paulus. Kemudian kalau Ya ada Bang, maksud saya di terjemahannya itu Bang. coba Uniripa Terjep. lihatkan lagi terjemahannya. Coba Uniripa. Enggak, gini. Saya jawab. Izin saya jawab dulu ya. Izin saya luruskan dulu pemikirannya nih. Ya, izin ya. Bagaimana mungkin bertemu Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad baru ada 600 tahun setelah Yesus. Pertanyaan antum ini aneh-aneh gitu loh. Kok bisa ke Nabi Muhammad ketemu Yesus? Itu kan lucu gitu. Dalam hadisnya Rasulullah ketemu Nabi Isa itu di langit kedua, bukan di padang gurun. Nggak kena, udah. Udah. Nggak jelas arahnya. Jangan dipaksain. Jadi itu bukan buat tentang Nabi Muhammad ya? Loh, kok lu buat? Oke, gini. Oke, izin ya, gini ya. Wadalor. Gara-gara Kamu was-was itu enggak masalah, kami enggak ada urusan sebenarnya. Cuman kamu jangan berani-beraninya mempelintir. Kitab suci orang lain kamu jangan pelintir. Kamu bilang terjemahannya terjemahan. Ini udah terjemahan. Kamu pikir kitabnya orang Kristen ada aslinya? Buka Uni. Ini kamu Ini saya apa tunjukin. Muslim kok ngotot? Iya, kok Uni. dikasih tahu kok malah iya ini saya buka nih. Iya, Bentar. kayak oten ini. Dikasih tahu loh ayatnya kok malah ngeyel gitu loh. Ini ayat kitabnya orang Kristen. Coba lihat. Lucu Udah, kamu saya ini loh. banting. Saya bantu. Oh, udah nih. Tuh. Ini. Lihat tuh. Coba lihat websitenya itu. Coba jadi bandingkan versi apa lagi nih? Ini versi terjemahan baru. Ya, Padalor, kamu jangan sambil googling. Terjemahan itu kan ada kata yang berbunyi. Mana? Janganlah. Itu di astaga. Mana ini? Wadalor. Oi, mana Wadalor? Nggak ada, di situ tertulis tersembunyi. Jangan nambahin wae kamu ini lho. Kok malah kamu itu malah ngotot tersembunyi di situ. Jangan menambah yang inilah. Jangan menambah yang tertulis. Jadi kekhawatiran jenengan itu sebenarnya tidak mendasar, Pak Dalur. Saya lebih khawatir kalau jenengan itu adalah orang Islam. Coba suruh syahadat dulu. Oke, syahadat dulu, Wadalor. Coba. Wadalor, oke. Wadalor, sambung perkataan saya, Wadalor. Coba, Wadalor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lanjut. Fadzalikal ladzi. Loh, kok orang ini pula? Orang ini memang saya Pak Dalor. Pak Dalor, kalau kamu lagi duduk di antara dua sujud bacanya apa, Pak Dalor? Mana boleh Muhammad ketemu Yesus. Nabi Muhammad 600 tahun baru ada.
Kok bisa-bisa ketemu? Saya jawab ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Malah googling kamu tuh nanya apa? Kok kayaknya mau Turunkan aja itu ngabisin waktu aja. Mending menjawab Apanya yang pertanyaan apa yang dia ragukan, apa yang dia risaukan dari ayat itu, apa yang membuat dia ragu coba. Enggak, tapi Itu memang saya ayatnya risau jelas lihat dia ini. mengarah. Aku jujur risau aku sama kamu, Tidak Pak ada Dalor. korelasi. sampai Risau risau hatinya Tidak tadi ada dia korelasi. mengungkapkan gitu. Apa yang membuat dia risau? Tidak ada korelasi Dia risau dengan dirinya Nabi sendiri Muhammad. memang. Oke, kita lanjut menjawab pertanyaan teman-teman Kristen lagi. Ido Tensei muslim atau non muslim? Alhamdulillah muslim. Oke. Mau bertanya ayat Mau nanya Matius tapi- juga? Enggak, jangan. Saya mau nanya mengenai sejarah deh. Ya, Oke. siap. Silakan. Kalau kami bisa jawab, kami jawab. Kalau enggak, nanti kami buang kamu ke Danau Toba. Silakan. Tapi tolong kalau tanya sejarah jangan sama Kristen. Berubah-ubah sejarahnya soalnya. Mengenai Nabi Ibrahim. Yang dikenal dengan bapaknya para nabi, bapaknya dari segala bangsa itu kan. Itu pasti ada peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, baik tempat ibadah atau bangunan yang lainnya. Saya pengen tahu, sebenarnya pengen nanya juga kepada orang Yahudi sama orang Kristen juga. Yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim untuk bangunan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim untuk Yahudi? Bangunan apa juga yang ditinggalkan Nabi Ibrahim untuk Islam? Dan bangunan apa juga yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim untuk Kristen? Itu sih pertanyaan saya. Ibrahim nggak kenal Kristen.